3, 2, 1, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi pada video ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas secara singkat ya tentang apa itu sih Internet of Things dan cloud computing ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar singkat mengenai Internet of Things dari sisi sejarahnya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar lagi secara lebih detail lagi sedikit ya tentang apa hubungan dari Internet of Things dan cloud computing. Nah, bagaimana kelanjutannya teman-teman? Pastikan tetap menonton video ini sampai selesai. 3, 2, 1, open your mind. Ya teman-teman, seperti di intro tadi yang telah disampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari apa itu Internet of Things dan cloud computing. Nah, dua istilah ini atau dua teknologi ini kalau untuk sekarang itu sedang lagi gencar-gencarnya berkembang ya teman-teman ya. Karena sekarang sudah eranya serba internet, apa-apa semua terhubung ke jaringan. Jadi layanan Internet of Things dan cloud computing sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan teknologi informasi. Oke, saya tidak akan menjelaskan sejarahnya mengenai Internet of Things dan lain-lainnya ya, tapi kita akan membahas lebih lanjut dari itu. Nah, dalam menggunakan Internet of Things ada beberapa tantangan yang harus dihajar atau disikat ya kayak gitu ya. Nah, tantangan utama yaitu adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi. Seperti bagaimana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik, kemudian melakukan melalui sebuah interface antara pengguna dan peralatan. Kemudian ada sensor mengumpulkan data mentah fisik dari skenario real time dan mengkonversikan ke dalam mesin format. Nah, itu menurut ahlinya yaitu Suresh, Daniel, dan Aswati tahun 2014. Nah, di sini pada konsepnya adalah IoT itu bagaimana sih dari dunia real, kemudian data dari dunia real akan dirubah menjadi dunia digital, ke informasi digital dengan melalui beberapa sensor-sensor tertentu ya. Misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya aplikasi e-tilang ya. Nah, dari e-tilang itu ada sebuah kamera CCTV yang dipasang di sebuah traffic light ya. Nanti setelah traffic light itu berwarna merah, apabila nanti ada motor yang melintas, dia akan merekam setiap plat nomor kendaraan yang akan melintasi traffic light tersebut. Nah, nanti data tilang akan keluar dan langsung akan masuk ke database-nya Samsat ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman ketika melakukan tilang elektronik, nanti ketika bayar pajak ini nanti akan terdapat denda tilang elektronik. Nah, itu untuk salah satu contoh bagaimana sebuah IoT nanti dapat menjembatani sebuah informasi tilang ya. Nah, di lain itu juga misalnya kita sudah mengenal yang namanya face recognition ya, atau pengenalan wajah dengan menggunakan kamera CCTV. Nah, dari kamera CCTV nanti kita akan tahu ya, biasanya nanti disebar di bandara-bandara misalnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang buronan atau yang masuk dalam daftar cekal dari misalnya dari Interpol dan sebagainya, akan terdeteksi di situ. Misalnya si A nanti yang terekam datanya nanti akan langsung memberikan notis kepada server dari Interpol atau polisi atau pihak berwajib yang bersangkutan. Nah, berikutnya ketika ingin menerapkan sebuah IoT pasti kita membuka sebuah infrastruktur. Infrastruktur itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini menurut beberapa ahli, ini saya ambil cuma satu aja ya. Internet of Things menggunakan beberapa teknologi yang secara garis besarnya itu digabungkan menjadi satu kesatuan antara sensor sebagai pembaca data, kemudian koneksi internet, dan beberapa macam topologi jaringan, radio frequency identification, wireless sensor network, dan teknologi yang terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini ada beberapa infrastruktur utama ya. Yang pertama itu tentunya adalah sensor sebagai pembaca data. Sensor ini banyak, bisa sensor panas tubuh, sensor pengenalan wajah, atau sensor citra dan sebagainya. Nah, pengalaman saya kemarin ada sempat ke kantor BKN ya. Nah, di situ kalau umumnya ketika COVID ini teman-teman mungkin kalau dimasuk ke sebuah lembaga atau tempat umum ya itu nanti akan
dicek suhunya pakai thermal gun gitu ya. Nah, tapi kalau sudah di BKN itu kemarin saya sempat ke situ, sudah ada dilakukan cek panas tubuh itu menggunakan kamera ya. Nanti dari kamera itu akan muncul berapa sih apa namanya kondisi apa suhu kita berapa guys, sudah akan muncul langsung di situ. Nah, itu salah satu penggunaan dari IoT yang sudah tergabung ya. Nah, selain infrastruktur dari sensor, pastinya koneksi internet perlu sekali. Kenapa perlu sekali ya? Karena kecepatan dari internet nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan atau ketepatan informasi yang dihasilkan. Nah, misalnya kayak tadi ya, kayak suhu tubuh yang saya ceritakan sebelumnya, kan tidak lucu kalau misalnya saya lagi di apa namanya masuk ke atau lagi berhadapan sama sensor seperti ini, namun suhu saya nanti apa namanya hasilnya akan keluar dalam waktu 15 sampai 20 menit. Kenapa? Karena terjadi keterlambatan jaringan internet di situ. Seharusnya kan ketika saya menghadapi sensor seperti ini, nanti suhu panas tubuh saya sudah langsung muncul. Nah, itu karena internet cepat ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya radio frekuensi, kemudian wireless sensor. Nah, itu beberapa hal nanti yang menjadikan tambahan. Nah, terus satu lagi yang utama adalah teknologi yang akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya di sini teknologinya nanti akan disesuaikan sama kebutuhan kita apa. Jadi tidak semua penggunaan IoT itu menerapkan teknologi yang sama, tergantung kebutuhannya apa. Tidak mungkin ketika nanti sistem e-tilang nanti ya mirip infrastrukturnya seperti penggunaan sensor panas tubuh, otomatis akan berbeda. Nah, jadi yang utama di sini adalah sensor, kemudian kecepatan dari internet, dan kemudian teknologi yang akan dipakai. Nah, itu yang 3 infrastruktur utama ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau tadi kita ngomong IoT itu erat kaitannya sama cloud computing teman-teman. Nah, cloud computing sendiri itu merupakan kalau sekarang sih namanya ya kayak gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi. Itu. Kemudian seorang pakar atau sumbernya berdasarkan dari Herwin Angreina pada 2011, cloud computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan SOA atau Service Oriented Architecture di jaringan internet. Secara singkatnya adalah cloud itu adalah sebuah data kita yang tersimpan ke dalam server dari penyedia server di internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menyimpan data, kalau umumnya pakai flash disk atau pakai hard disk atau dan sebagainya itu berbentuk fisik. Tapi kalau dengan cloud computing data kita itu bisa kita simpan juga ke dalam server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud di internet. Jadi itu data kita tuh bisa lebih aman. Jadi Anda bisa terhindari dari kehilangan data ketika flash disk Anda rusak atau ketika flash disk Anda terserang virus. Tapi dengan ada cloud ini data Anda bisa tersimpan dengan aman dan rapi di situ. Nah, kira-kira seperti itu singkatnya ya. Nah, dalam mengakses cloud ya, teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengguna cloud dapat mengakses layanan dari berbagai perangkat seperti PC, laptop, dan sebagainya. Kemudian provider TI memberikan layanan kepada pengguna platform cloud computing dengan pembayaran berdasarkan penggunaan. Kalau yang pertama, kalau sekarang ini karena zamannya smartphone ya teman-teman ya, jadi cloud itu sudah bisa diakses dengan PC, laptop maupun smartphone kita asal terkoneksi dengan jaringan internet. Karena cloud itu membutuhkan akses internet ketika ingin membuka data yang Anda simpan di dalam cloud. Nah, kemudian ketika ingin membayar pada platform cloud tertentu, jadi nanti cloud itu akan kita pelajari lagi. Jadi ada yang berbayar dan tidak berbayar ya teman-teman ya. Jadi kalau yang berbayar tentunya nanti provider akan menentukan berapa tarif dari cloud yang akan dipakai beserta infrastrukturnya dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi kalau yang tidak berbayar biasanya sih sudah ada standarisasinya. Jadi Anda tidak perlu bayar, tinggal memakai cloudnya secara sekian, cuman ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi tidak sama dengan kualitas yang berbayar ya, karena gratis. Nah, berikutnya mengenai sejarah teknologi cloud sendiri. Pada awal era 90-an yaitu beberapa perusahaan itu mengembangkan yang namanya VPN, atau kalau tidak salah sih namanya Virtual Private Network ya, kalau tidak salah ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman koreksi sendiri di situ ya. Ini merupakan jaringan pribadi yang dikelola secara pribadi.
karena dikelola secara pribadi otomatis mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, tapi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, itu beberapa perusahaan telekomunikasi ya sudah menawarkan itu. Nah, kemudian pada tahun 95 ini seorang pendiri Oracle namanya Larry Ellison. Nah, Oracle sendiri nanti bisa teman-teman cari di internet apa sih itu Oracle ya, yaitu. Jadi dia memunculkan sebuah ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 98. Jadi dulu teman-teman ya, pada tahun 90-an, kebetulan saya pernah merasakan, cuma saya tidak pakai Windows 98 dulu sih, saya sudah di Windows, sorry, bukan Windows 95, tapi saya pernah menggunakan tuh di Windows 98 kalau tidak salah ya. Nah, dulu sebelum apa ya, eranya internet yang seperti ini dulu, desktop itu atau komputer-komputer PC itu sangat didominasi sekali sama Microsoft ya. Jadi si Larry Ellison ini berpikir, oh ya kalau saya menggunakan network computing ini berbasis komputasi berbasis jaringan, otomatis akan bisa paling tidak tuh menjegal lah dominasi dari Windows ya. Kira-kira seperti itu ide-ide awalnya. Nah, baru di akhir 90-an lahir konsep penerus dari network computing tadi, yaitu namanya Application Service Provider atau ASP, yang menawarkan akses program aplikasi tertentu melalui website. Nah, kalau di Windows, misalnya ketika kita pengen mengelola sebuah aplikasi atau menggunakan aplikasi harus diinstalasi terlebih dahulu teman-teman ya. Pasti kayak gitu ya. Ketika ingin program apa kita instalasi. Nah, tapi dengan memanfaatkan ASP ini kita tidak perlu melakukan instalasi. Jadi tinggal kita buka alamat webnya apa, nanti kita langsung bisa pakai aplikasi di situ. Dan kalau zaman sekarang itu sudah banyak sekali ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Baik dari yang untuk pekerjaan kantor, terus untuk multimedia, terus untuk desain grafis itu sudah banyak sekali bertebaran. Nah, sejarahnya berikutnya adalah pada tahun 99 ya teman-teman ya. Dari konsep yang ASP ini, jadi pada tahun 99 komputasi awan atau cloud computing ini semakin apa ya? Peminatnya semakin banyak lah kayak gitu ya. Karena muncul yang namanya bentuk kategori dari software itu yang namanya SaaS atau Software as a Service ya. Dan ini dicetuskan oleh salesforce.com. Nanti teman-teman silakan buka apa itu isi dari salesforce.com ya. Nah, jadi secara singkatnya adalah salesforce.com ini kan menyediakan beberapa layanan aplikasi yang bisa digunakan secara langsung. Jadi kita tinggal mendaftar akun, nanti layanan yang mereka pakai kita bisa gunakan juga. Nah, seperti itu. Contohnya tuh mirip seperti apa ya? Misalnya saya punya aplikasi e-commerce ya gitu ya teman-teman ya. Saya sudah punya ini. Nanti teman-teman tinggal registrasi ke website saya. Nanti teman-teman sudah bisa memakai semua fasilitas yang ada pada website saya itu. Sama persis. Nah, kira-kira seperti itu singkatnya. Nah, kemudian pada tahun 2005 nih Amazon Web Service meluncurkan yang namanya teknologi Elastic Computed Cloud ya atau EC2. Terus ada Google App Engine dan IBM Blue Cloud Initiative. Nah, jadi puncaknya dari cloud ini itu biasanya pengembangannya pertama ada di tahun 2005. Nah, jadi di 2005 ini semua penyedia teknologi itu ceritanya tuh ramai-ramai mengembangkan teknologi cloudnya. Nah, ada yang namanya Amazon Web Service itu yang dipunya oleh Amazon. Kemudian ada Google App Engine itu yang dipunyai oleh Google ya. Nah, kemudian IBM Blue Cloud itu yang dipunyai oleh IBM dan semuanya itu berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis cloud. Nah, itu kira-kira sejarah teknologi sejarah perkembangan teknologi dari cloud ya, teman-teman ya. Untuk detailnya teman-teman nanti bisa searching lagi bagaimana sih sejarah lebih detailnya lagi mengenai cloud computing. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis-jenis layanan yang ada pada cloud computing ya teman-teman ya. Jenis-jenis ini umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah infrastruktur as a service, kemudian ada platform as a service, kemudian ada software as a service. Nah, infrastruktur ini dia fokusnya pada infrastruktur cloud yang akan digunakan. Misalnya berapa jumlah kapasitas disk yang kita peroleh, apakah
1 giga, 5 giga, 10 giga atau berapa. Kemudian ada yang namanya berapa user yang bisa mengaksesnya. Kemudian ada berapa kecepatan bandwidth yang nanti yang ketika mengakses, berapa kecepatan downloadnya, berapa kecepatan upload dan sebagainya, itu difokuskan pada infrastruktur as a service. Nah, salah satu contoh yang penyedia layanan yang berfokus di infrastruktur ya, yaitu antara lain adalah DigitalOcean, kemudian tadi ada Amazon Web Service, kemudian ada Microsoft Azure, kemudian ada Google Compute Engine. Nah, selain infrastruktur ada juga yang namanya platform as a service ya teman-teman ya. Kalau platform ini fokusnya adalah di platform yang akan digunakan. Nah, misalnya contohnya apakah platformnya itu untuk mobile, apakah untuk sistem operasi tertentu misalnya kayak Android atau apa. Nah, kemudian apa berfokus pada sebuah layanan tertentu. Contohnya adalah Amazon Web Service. Jadi Amazon ini selain infrastruktur dia juga mempunyai platform sendiri ya, Amazon ini teman-teman ya. Kemudian sama kayak Microsoft Azure. Azure juga selain infrastruktur dia juga punya platform sendiri. Platform sini artinya selain dia platform itu dia agak tidak bisa dikoneksikan dengan atau tidak bisa disinkronkan dengan platform lain ya, kecuali ada memang hubungan atau dihubungkan antara platform satu dengan platform yang lain. Namun umumnya platform ini hanya berjalan bagus di platform yang dipakai itu saja. Misalnya, ketika saya ingin menggunakan layanan cloud dari Amazon, otomatis layanan saya itu akan lebih bagus atau lebih optimal ketika saya menggunakan platform dari Amazon juga. Ketika infrastruktur yang saya memakai Microsoft Azure, otomatis akan lebih bagus juga platform yang saya pakai adalah berbasiskan Microsoft Azure. Tidak bisa nanti misalnya infrastrukturnya saya pakai Microsoft Azure tapi platform as a service saya pakai misalnya Amazon Web Service atau Facebook ya. Otomatis nanti terjadi apa namanya dari sisi kualitas ataupun kinerjanya otomatis akan berbeda jika kita menggunakan platform yang berbeda. Jadi infrastruktur sama platform kalau ingin lebih bagus optimal usahakan dengan satu platform tertentu. Meskipun kalau zaman sekarang sih lintas platform itu sudah lebih apa ya, lebih mudah dilakukan, namun tetap pasti akan berbeda hasilnya ketika kita menggunakan sebuah platform yang sama. Nah, yang berikutnya adalah software as a service. Nah, kalau software ini berfokus pada software yang dijadikan apa namanya service utama. Kalau infrastruktur tadi pada infrastruktur, kalau platform pada platformnya, nah, kalau software berarti berfokusnya adalah dari software tersebut. Kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide dan lain-lain yang dipunyai oleh Google Apps atau Google Drive, nah itu salah satu jenis-jenis layanan cloud yang dimiliki oleh Google ya. Terus ada juga yang namanya Office 365, ini yang baru beberapa tahun terakhir diluncurkan oleh Microsoft. Itu juga salah satu software as a service namanya. Software as a service artinya adalah software yang sudah jadi atau aplikasi yang sudah jadi, terus kita tinggal melakukan sign up atau mendaftar akun kita, kemudian kita bisa bebas memakai aplikasi tersebut tentunya dengan limit-limit tertentu, berbeda kalau yang kita menggunakan versi yang berbayar lagi ya kayak gitu. Nah, itu untuk jenis-jenis layanan cloud computing ya. Berikutnya untuk macam-macam jenis cloud. Ini ada 3. Yang pertama ada public, ada private, sama ada hybrid ya. Kalau public seperti namanya public ya, umumnya layanan computing cloud yang disediakan untuk masyarakat umum ya. Contoh layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum yang paling mudah adalah kalau Anda mempunyai email Google tuh Anda akan mendapatkan yang namanya storage atau apa namanya ya Google Drive ya teman-teman ya. Google Drive sebanyak 15 GB kalau tidak salah ya. Itu sebuah drive yang bisa Anda kelola dengan maksimal kapasitas 15 GB. Jika Anda ingin lebih, otomatis Anda akan mendapatkan harus mengeluarkan spend money ya, atau mengeluarkan biaya tertentu lagi ya. Kemudian kalau Anda pengguna Microsoft atau Outlook, Anda akan mendapatkan storage gratis dari OneDrive. Biasanya sih kalau tidak salah ada 10 GB ya. Nah, itu yang bisa Anda pakai untuk layanan cloud.
Kemudian ada private cloud. Private cloud otomatis sebuah cloud yang disetting sedemikian rupa untuk kebutuhan privasi. Nah, ini umumnya dibuat oleh sebuah organisasi atau perusahaan tertentu yang memang datanya itu tidak diusahakan tidak terkonsumsi oleh publik ya. Karena misalnya kan data yang rawan ya untuk kepentingan perusahaan seperti itu. Kemudian ada yang namanya hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah gabungan dari public cloud dan private cloud ya teman-teman kayak gitu. Nah, salah satu contoh penerapan hybrid cloud ini seperti ini. Misalnya di private cloud kita menyimpan data-data perusahaan tertentu nih. Nah, kemudian yang untuk aplikasi yang kita pakai kita menggunakan sistemnya adalah menggunakan public cloud. Jadi untuk aplikasinya kita memanfaatkan yang open, yang public, tapi datanya kita simpan ke dalam private cloud. Nah, kira-kira gabungannya seperti itulah. Intinya seperti itu ya. Dan kemudian ada karakteristik dari cloud computing sendiri. Nah, ini bedanya sama yang non cloud ya. Kalau cloud kita akan yang pertama ya, itu adalah pay per use, artinya kita bayar sesuai dengan apa yang kita pakai atau yang kita tentukan. Misalnya kita menggunakan ini bukan yang gratis ya. Misalnya kita menggunakan layanan Google Drive ya. Kalau yang gratis kan 15 GB nih. Kita perlu misalnya 50 GB. Ya, otomatis 50 GB akan berbeda kalau kita memakai Google Drive yang misalnya kapasitasnya sampai 100 GB. Nah, jadi kita hanya memakai yang seperlunya saja gitu. Yang pertama. Kemudian fleksibel. Fleksibel di sini kita akan mudah menggunakannya, mudah ketika kita mau mendowngrade, mengupgrade, kemudian menambah fitur-fitur dan sebagainya itu akan mudah dari situ. Jadi kita artinya itu tidak memakai full semua fasilitas yang dimiliki oleh penyedia platform, tapi kita bisa memilih mana yang sesuai sama kebutuhan kita. Dan nanti ketika kita ingin menambah fiturnya kita bisa tambah, kita ingin mengurangi kita tinggal mengurangi ya. Seperti itu. Itu yang fleksibel. Kemudian fully managed service. Nah, ini kita mendapatkan service yang full dari penyedia layanan cloud ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengetahuan setting-setting tertentu, tapi sudah ada manajemennya sendiri. Jadi kita tinggal atur, nanti sistem cloud yang akan mengkonfigurasikannya. Misalnya, kalau misalnya ada pemberitahuan nanti yang misalnya kayak gini, ketika storage Anda di cloud itu misalnya Anda mempunyai kapasitas 15 GB ya. Nanti ketika sisa 5 GB saja nanti akan muncul warning di situ. Atau muncul pemberitahuan bahwa data Anda sisa 5 GB lagi. Nah, itu kita bisa atur settingnya untuk notifikasi ke kita. Kemudian setting-setting lain juga bisa dilakukan ya. Nah, itu tergantung dari providernya seperti apa. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai apa itu cloud computing dan Internet of Things. Nah, berikutnya teman-teman kita akan praktik singkat mengenai apa itu Google Drive ya. Oke, pastikan teman-teman melanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana mengelola Google Drive ya. 3, 2, 1, close your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.